Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Hajar Dewantara menyampaikan dalam pemikiran konsepsinya bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Hal ini sejalan dengan apa yang akan saya sampaikan. Berjumpa kembali dengan saya, Juniatul Ananulita, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pati, akan menyampaikan aksi nyata budaya positif modul 1.4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SD Taman Sari, yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita yang dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara diseminasi positif dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita semua nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Saya di sini akan membawakan susunan acara yang akan berjalan di siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga diseminasi budaya positif, acara yang keempat lain-lain, dan acara yang kelima penutup. Untuk mengawali acara di siang hari ini, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara di siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Sudir. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur sudah sepantasnya dan selayaknya kita haturkan dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih diberi kenikmatan. Salah satu nikmat adalah nikmat kesehatan. Kita masih dapat bertatap muka, berkumpul di sini dalam rangka diseminasi budaya positif yang nanti akan dilakukan atau dipaparkan oleh kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga kita semua nanti mendapat syafaatnya di hari akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu semua yang saya hormati, sesuai undangan dan sesuai agenda pada siang ini adalah kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan menerapkan budaya positif. Ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kita sebagai CGP Angkatan 9. Jadi merupakan satu rangkaian dari diklat ataupun pendidikan yang dilakukan. Harapannya nanti kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Harapan kita bersama, kegiatan ini juga nanti memberikan kita wawasan, memberikan kita ilmu baru, atau mungkin hal-hal yang barangkali belum pernah kita dengar atau barangkali belum kita pahami. Semoga nanti kegiatan ini
pada intinya membawa hal yang baik bagi kita semua, bagi anak didik kita, dan bagi umumnya bagi dunia pendidikan di lingkungan kita. Kegiatan ini nanti berjalan sesuai agenda yang sudah ada, dan saya berharap dan berdoa nanti semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan agenda yang telah disusun, sesuai dengan agenda yang telah dirangkai oleh Bu Lita dan teman-teman dan panitia, sehingga nanti kegiatan ini berjalan sesuai dengan alur yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya, silahkan nanti dalam kegiatan ini hal-hal yang sekiranya perlu didiskusikan atau ditanyakan atau mungkin kita bahas bersama, nanti kita lakukan itu. Jadi misalkan dari Bapak Ibu semua ada yang merasa belum paham atau perlu pendalaman terkait apa nanti yang akan disampaikan oleh Bu Lita, silahkan bertanya, silahkan untuk berdiskusi bersama, sehingga nanti kegiatan pada siang ini dapat berjalan semaksimal mungkin. Itu harapan kita bersama, sehingga nanti kegiatan ini benar-benar maksimal, dan waktu yang kita luangkan di sini ini termasuk nanti waktu yang benar-benar bermanfaat. Mungkin itu yang saya sampaikan, sekedar pengantar sedikit, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti waktu lebih lengkapnya dan lebih banyaknya biar digunakan dan dimanfaatkan oleh Bu Lita untuk mengeksplor apa yang akan disampaikan terkait dengan budaya positif ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Sudir atas sambutannya. Acara yang ketiga yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Juniatul Ananurita. Kepada beliau kami persilakan. Monggo diunjuk riyen ampun sepaneng ketok kok koyo diulang sinten monggo. Santai mawon, ampun kados kita mengikuti perkuliahan atau apa, santai mawon. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Sudir selaku Kepala Sekolah SD Negeri Taman Sari, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Taman Sari, Bapak Ibu Guru tamu undangan. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini cuaca yang cukup panas, kita masih diberi nikmat sehat, masih diberi nikmat sempat untuk berkumpul di ruangan ini. Saya kira meski ada beberapa kekurangan, tapi kita cukup bersyukur dengan itu. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan ke pangkuan beliau Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita sangat berharap kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Kalau disampaikan oleh pembawa acara kami bahwa hari ini adalah diseminasi budaya positif, tapi saya menamakan di situ
tidak berjudul diseminasi, lebih saya berikan judul sharing session. Karena dalam secara arti diseminasi itu memang penyebar luasan, pengimbasan. Tapi alangkah kurang kurang etisnya saya ketika saya itu menyebarluaskan itu, kayaknya saya sudah bisa. Jadi saya di situ memberikan judul sharing session. Di sesi ini kita sharing. Nah, di sesi ini kita sharing apa yang sudah kita lakukan sebagai guru selama ini. Apakah saya tidak bilang betul apa tidak, tapi monggo nanti setelah kita dapat seperti ini, oh ternyata yang saya lakukan sepanjang ini saya menjadi guru kok sudah sesuai belum ya? Apa yang harus kita perbaiki? Meskipun tidak harus banyak, tidak harus langsung, tapi sedikit demi sedikit. Nah, pada siang hari ini sharing session ini tentang apa? Menyebarkan pemahaman, dan selain pemahaman, penerapan pengalaman terkait apa? Terkait budaya positif. Budaya positif itu yang seperti apa? Lah, monggo sedikit demi sedikit apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Dan kemarin mungkin yang SD kita sendiri, SD Taman Sari ini sudah banyak sekali dibahas oleh Pak Irwanto di CGP Angkatan 8. Saya ini cuman nanti mengulas, karena kemarin sudah dibahas di diseminasi yang oleh Pak Irwanto. Nah, di budaya positif ini apa saja konsep inti budaya positif? Di situ kita paradigma belajar itu terjadi perubahan paradigma belajar. Kemudian kita ke sana lagi yang dinamakan disiplin positif itu bagaimana, nilai-nilai kebajikannya apa saja, kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia itu butuh yang namanya kebutuhan dasar apa saja, motivasi perilaku sebagai manusia, kemudian posisi kita, posisi kontrol kita sebagai guru itu yang tepat yang di mana. Kemudian keyakinan kelas ini sudah barang tentu Bapak Ibu semua sudah melakukan itu, tapi saya sendiri, panjenengan semua nanti setelah melihat ini, ternyata keyakinan kelas yang saya buat bersama anak-anak itu kurang tepat, masih perlu diperbaiki yang bagian ini, bagian itu, dan sebagainya. Kemudian di terakhir konsep inti budaya positif ada segitiga restitusi. Di situ segitiga restitusi ada restitusi. Bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan manakala ada anak yang melakukan atau katakanlah melanggar keyakinan kelas. Ini 8 konsep inti budaya positif yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran kita diharapkan dirancang sesuai dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, gurunya tidak kok bercincin. Nanti kita lihat. Sehingga peserta didik ini sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya, sesuai teori psikologi yang modern. Untuk apa? Endingnya yang terakhir mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu coba paradigma pembelajaran itu kita mindset kita berpikir ke sana. Kita menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian sesuai kebutuhan anak, sesuai tahap perkembangannya, endingnya atau outputnya kita mewujudkan atau profil pelajar Pancasila. Nah, perubahan paradigma itu diikuti dari stimulus respon berubah ke teori kontrol. Kalau dulu kita
merasa semua kebutuhan itu kita sama. Saya dengan Bu Purwo, dengan Pak Sudir sama. Kita berangkat ke sekolah sama, tapi sebenarnya tidak. Di dalam hati mesti contoh, aku makan 6:30. Pasti di dalamnya mesti punya motivasi instruksi sendiri-sendiri. Aku beneran telat absen. Nah, ada yang satu seperti itu. Aku kepengen tugasku anjir seperti itu. Aku yaudah makan. Nah, itu tergantung kita sendiri. Sama halnya dengan murid. Kita diminta menciptakan hal itu. Kemudian stimulus respon, semua orang melihat suatu hal itu sama. Padahal setiap orang punya gambaran yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang yang berpandangan sama dengan kita. Nah, jangan dicoba dirubah, tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain yang berbeda itu tentang dunia. Nah, kalau dulu stimulus respon dipandang perilaku buruk itu sebagai suatu kesalahan. Nah, tapi kalau di teori kontrol kita sebagai guru nanti, semua perilaku baik buruk, kurang baik itu punya tujuan dan punya alasan. Itu yang digarisbawahi. Semua perilaku yang dilakukan anak pasti punya alasan. Orang lain bisa mengontrol saya, kalau dulu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Sekarang teori kontrol dirubah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi kalau di teori kontrol, kolaborasi, konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Pilihan-pilihan sesuai dengan kalau di kebutuhan dasar manusia ada yang namanya sesuai dengan kesenangan, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol, berpikir menang-menang. Nah, konsep inti di yang kedua, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak panjenengan semua? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Monggo, mungkin saya minta 1 atau 2 menyampaikan. Jika mendengar kata disiplin, yang terdengar di sini itu apa? Mungkin bisa ada 1 yang menyampaikan terlebih dahulu. Sesuai aturan, taat patuh. Oke, apalagi Pak Heru taat patuh, Pak Agus sesuai aturan. Masih ada lagi? Ketika kita mendengar disiplin, tanggung jawab, Pak Irwanto, tepat waktu. Bu Anissa, ngantuk-ngantuk manja, monggo bisa disiplin. Bu, aku nek dulu disiplin kita terikat. Kalau saya seperti itu. Saya itu dengar kata disiplin, ini mesti terikat dan harus seperti ini, harus sesuai aturan, harus seperti ini. Itu dulu, monggo. Setelah kita dapat ini, oh disiplin itu ternyata tidak seperti itu. Kebanyakan orang, saya sendiri pribadi, jenengan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, aturan, kepatuhan dengan peraturan. Nah, lebih erat disiplin itu dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh sangat berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah alternatif terakhir dan kalau perlu jangan digunakan sama sekali. Dari sini kita perubahan mindset dulu ya. Bukan disiplin itu tidak terkait atau terpaut dengan aturan, terpaut dengan tata tertib. Nah, pada KHD pemikiran konsepsinya, kalau tidak jelas ya dari belakang, jelas ya.
pada kita dituntut pada kurikulum merdeka, di situ dijelaskan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita, kita sendiri yang mewajibkan kita. Jadi bukan orang lain. Dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana merdeka. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, seperti di sini, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud bukan disiplin yang tadi terikat, yang disiplin yang mindsetnya tata tertib, tapi disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Disiplin yang dimiliki dari motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal itu, maka memang perlu pihak lain mendisiplinkan. Bisa penguasa, bisa atasan. Karena berasal bisa dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Tapi utamanya diharapkan kita merujuknya pada motivasi internal. Nah, muaranya di sini. Sebagai pendidik, kita semua ini dipercaya, diberi amanah oleh yang memberi kehidupan. Mau tidak mau kita menjalankan itu dengan maksimal, dengan sebisa kita. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita itu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada apa? Mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Muaranya punya motivasi intrinsik untuk mengubah perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, konsep inti yang ketiga, kalau tadi sudah bicara terkait dengan disiplin positif, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, lepas atau keluar dari tidak melihat suku, tidak melihat bahasa, tidak melihat agama, tidak melihat latar belakang ataupun lingkungan. Nilai-nilai kebajikan di sini ada profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa sampai bernalar kritis. Ada Ibu Primary Years Program atau terkenal dengan PIP. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, sampai dengan komitmen. Yang paling ujung sana adalah life skill, dapat dipercaya, pendengar yang aktif. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang nanti muaranya ke bagaimana kita membuat dan meyakini keyakinan kelas itu bisa dijalankan. Nah, ini proyeknya, nilai-nilai kebajikan itu di situ ada tadi yang terdiri dari 3, dijidar jadi sebanyak ini sampai keterus-terangan, sampai ketegasan. Ini bisa menjadi acuan manakala panjenengan semua memfasilitasi anak untuk bersama membuat keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia, saya, anak didik, bapak kepala sekolah, semua punya kebutuhan dasar yang sama. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita yang terbaik.
versi terbaik saya belum tentu jadi versi terbaik Pak Irwanto, belum tentu jadi versi terbaik Pak Agus. Maka jadilah versi terbaik masing-masing dengan tetap pada ada posisinya masing-masing. Jadi jangan aku kok belum bisa ya, tidak. Versi saya bilang versi terbaik saya belum tentu versi terbaik Bu Nina, belum tentu versi terbaik Pak Hadi. Masing-masing punya versi terbaiknya sendiri-sendiri. Nah, ini yang menjadi kebutuhan dasar manusia 5, bertahan hidup. Jenengan mesti nak sekuat tenaga untuk bisa bertahan hidup, karena masih punya angan-angan, masih punya tujuan. Aku ini kepengen ini, saya itu anakku kudu ini, aku kepengen tumbas itu untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima itu penting dimanapun. Ketika di sekolah, ketika di organisasi, ketika tidak ada kasih sayang dengan sesama, jenengan bekerja, jenengan melakukan kegiatan sehari-hari, tidak ada rasa kenyamanan di sana. Kasih sayang dan rasa diterima itu utama, dan ini juga terjadi ke anak-anak kita karena kebutuhan dasar manusia, bukan kebutuhan dasar orang tua. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kesenangan. Kelima, kebebasan. Jadi ketika kurikulum merdeka itu sebenarnya sangat sinkron dengan kebutuhan dasar manusia di poin kebebasan. Tapi seperti yang disampaikan oleh Kak Hadi tadi, di mana ada merdeka, di situ harus dibarengi dengan disiplin yang kuat. Nah, dengan memahami konsep 5 kebutuhan dasar tadi, apa yang kita lakukan sebagai guru? Kita harus dapat mengarahkan murid untuk mencari cara positifnya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita sebagai guru dapat membimbing murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ada masalah, dia melakukan kesalahan, dia bisa cari solusi sendiri sesuai arahan. Karena ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan satu hal, mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka dari 5 itu tadi. Yang kelima, atau konsep inti budaya positif yang kelima, yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini nanti yang mungkin agak saya sendiri, saya ditanya, kalau dibilang itu direkam saya, tapi memang ini sangat bertentangan dengan hati nurani saya. Nggak tahu, saya memang belum jadi guru yang diharapkan seperti ini, tapi saya masih bertentangan sekali. Nah, nanti lanjut. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi perilaku manusia, ada 3 itu. Nah, di sini kita bisa nanti monggo menyampaikan pendapatnya, apakah setuju seperti itu atau memang punya. Guru, masih ingatkah ketika menjadi murid dulu, kita senang dan bahagia saat guru memberikan pujian atau hadiah? Kita dijanjikan jika menjawab pertanyaan dengan benar, kita dihadiahi coklat atau permen.
kita diiming-imingi kalau tugas selesai dengan cepat, kita bisa pulang duluan. Terkadang, kita memberikan hadiah atau pujian pada murid supaya mereka termotivasi dan semangat, supaya mereka rajin dan giat. Kita merasa hadiah dan pujian ini sangat penting bagi murid. Tetapi, apakah hal itu sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan murid? Diane Gozen menjelaskan bahwa mendapatkan hadiah atau pujian dari orang lain bisa menjadi motivasi seseorang melakukan sesuatu. Gozen mengkategorikan ini sebagai motivasi perilaku murid level kedua, yaitu mendapatkan hadiah atau pujian. Di video sebelumnya sudah kita bahas motivasi perilaku murid level pertama, yaitu menghindari rasa sakit atau hukuman. Pujian dan iming-iming hadiah bisa mempengaruhi perilaku murid. Murid akan menjadi rajin mengerjakan tugas dari guru, bahkan saling berkompetisi untuk mengerjakan tugas sebaik mungkin. Namun, perilaku ini dekat dengan rasa kecewa. Jika energi yang sudah dikerahkan tidak berbalas sesuai dengan janji hadiah, maka akan muncul rasa kesal, marah, dan bahkan rasa tidak dihargai. Ini karena hadiah dan pujian adalah motivasi yang datang dari luar diri mereka, atau disebut motivasi eksternal. Mungkin ada murid yang sudah memiliki motivasi internal untuk rajin belajar. Namun, apa yang terjadi dengannya jika motivasi internal yang sudah terbentuk itu diganggu dengan motivasi eksternal berupa janji hadiah dan pujian itu? Ibu dan bapak guru mungkin bertanya, lalu gimana dong cara memotivasi murid tanpa pujian dan hadiah? Saya punya jawabannya. Kita perlu membedakan antara hadiah atau pujian yang dijanjikan dengan apresiasi. Nah, apresiasi ini dilakukan di akhir atau di ujung pembelajaran, sehingga perilaku murid tidak digerakkan oleh sesuatu yang dijanjikan. Dan tugas kita adalah mengidentifikasi motivasi perilaku murid, supaya kita bisa menstimulasi munculnya motivasi internal dari diri si murid. Oke, mulai sekarang, pergunakan pujian dan hadiah secara bijak ya Ibu dan Bapak Guru. Hindari menjanjikan dan mengiming-imingi. Apresiasilah secukupnya capaian mereka, dan cobalah lebih dekat dengan murid. Pahami motivasi internal yang dimiliki mereka. Setiap murid bisa jadi memiliki motivasi internal yang unik dan berbeda dari murid yang lain. Tumbuhkan dan pupuk motivasi internalnya. Ini yang paling penting. Ibu dan Bapak Guru, mari kita renungkan lagi. Apakah kita sebagai pendidik sudah mengidentifikasi motivasi perilaku yang ditunjukkan murid dengan tepat? Apa yang bisa kita lakukan untuk dapat mengidentifikasi motivasi perilaku murid agar kita dapat membantunya menemukan motivasi internal dalam belajarnya? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Sepintas, tapi mungkin sudah jelas. Jadi saya minta satu, mungkin bisa maju. Apa yang jenengan dapatkan dari tayangan video yang mungkin sepintas, tapi di situ ada banyak makna. Monggo, Pak Hadi mungkin. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin waktunya sebentar. Baik, selama saya mengamati video yang sudah disajikan di depan, ada beberapa hal yang menjadi dasar ketika dimana kita menilai apa itu sebagai apa itu hadiah, pujian, atau hanya sekedar anak-anak biar mampu atau mempunyai motivasi untuk mengerjakan sesuatu. Menurut saya, apa yang disampaikan yang pertama ini, kalau kita melihat dan mendengarkan tadi, bahwa sebenarnya motivasi itu memang seharusnya itu tumbuh dari dalam diri, tumbuh dari diri peserta didik. Akan tetapi bagaimana? Sebenarnya apa yang
menjadi tolak ukur kita sebagai seorang pendidik adalah menumbuhkan motivasi dengan memancing, sehingga di dalam, kalau yang pertama tentang anak diberi pujian dan hadiah, itu semata-mata menurut saya adalah agar pekerjaan itu cepat selesai tanpa tanpa memikirkan yang terjadi selanjutnya. Apa yang terjadi selanjutnya ketika anak dimotivasi hanya dengan sebuah hadiah atau dengan apa, maka pada suatu saat nanti mereka setelah melakukan sesuatu, mereka akan berangan-angan akan mendapatkan hadiah lagi. Akan tetapi ketika apa yang disampaikan tadi di video tadi, ketika peserta didik sudah melakukan sesuatu tapi tiba-tiba tidak diberi pujian, tidak diberi hadiah, betul akan membuat mereka kecewa. Dan mungkin fatalnya lagi, dia itu tadi peserta didik, ketika sudah melakukan tidak mendapatkan hadiah, mereka mungkin, mohon maaf, fatal sekali, mungkin tidak akan mengerjakan. Dengan bahasanya paling tidak diberi hadiah lagi seperti kemarin. Nah, ini menurut saya yang memberikan hadiah motivasi itu hanya akan memberikan kekuatan mentalnya untuk melakukan sesuatu sementara di saat itu saja. Beda sekali dengan memang motivasi itu memang ditumbuhkan dari peserta didik sendiri, sehingga mereka termotivasi dari dalam dirinya karena mereka menganggap bahwa apa yang akan dia lakukan itu memang kebutuhan sendiri, sehingga mereka akan tumbuh ketika melakukan sesuatu, maka anak tersebut merasa bahwa apa yang dia lakukan itu berguna untuk dirinya sendiri dan orang lain dengan tanpa mereka menginginkan sesuatu. Menurut saya begitu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas untuk Pak Hadi. Belum saya tanggapi dulu, saya minta selanjutnya bisa Bu Novi untuk menyampaikan sesuatu terkait dengan video yang sudah dilihat sepintas tadi. Enggak. Ya, betul sekali Bu Siti. Ini adalah calon CGP kita angkatan 11. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin menyampaikan pendapat saya mengenai pemberian hadiah dan pujian kepada peserta didik. Memang pada awalnya mungkin mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik supaya mendapatkan hadiah atau pujian dari gurunya. Tapi nanti pada saatnya akan ada namanya titik jenuh, di mana Allah mesti aku gak entuk, Allah mesti yo ngene iki. Ada seperti itu mungkin salah satu atau beberapa siswa yang merasa tidak mampu untuk bersaing dengan teman-temannya, mereka akan berputus asa seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi pemberian hadiah atau pujian memang tidak perlu disampaikan di awal sebagai iming-iming, tapi diberikan kepada di akhir kegiatan, misalkan 1 semester atau mungkin 1 tahun, dengan melihat pencapaian yang dicapai peserta didik, kita bisa memberikan suatu motivasi dari dalam dirinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu Novi. Terima kasih dari dua rekan kita tadi, Pak Hadi dan Bu Novi. Sudah luar biasa sekali
video yang sepintas dilihat itu sudah sangat mendalami maknanya, bahwa memang kita sebagai guru diminta berusaha untuk memunculkan motivasi intrinsik tanpa embel-embel reward, pujian, hadiah, apalagi itu diutarakan di awal, karena akan membuat anak didik tadi yang katakanlah yang justru sudah punya motivasi intrinsik sendiri dipatahkan dengan reward, hadiah, akan menimbulkan rasa kekecewaan. Tapi saya bilang di awal, ini sangat kayak bertentangan dengan mungkin yang saya lakukan masih salah. Yang saya lakukan masih salah. Karena kenapa saya bilang di awal ini adalah sharing session. Saya masih sering seperti ini. Ayo, sing iso bar dhisik garap, engko mulai dhisik. Sederhana itu. Saya bilang seperti itu. Tapi itu tidak boleh. Saya sadar kalau itu tidak boleh. Tapi itu saya lakukan supaya apa? Anak-anak ini tadi berkompetisi. Nah, harapannya di kurikulum Merdeka tidak seperti itu. Ketika sudah menyelesaikan suatu pekerjaan, di belakang diapresiasi. Jadi tidak diutarakan di depan, hayo sing iso nggarap dhisik bener mulai dhisik. Tidak seperti itu. Jadi dilakukan dulu kegiatannya, selesai dievaluasi, baru diapresiasi. Nah, ini tadi dari 3 motivasi tadi itu terbagi menjadi 2, motivasi eksternal dan internal. Yang internal itu berasal dari diri sendiri, bagaimana dia menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian yang eksternal, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Mungkin sama dengan reward atau penghargaan, hukuman ini juga termasuk motivasi eksternal. Nah, bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Karena di ending kita nanti muaranya di restitusi. Nah, hukuman itu tiba-tiba langsung sakdet, saknyet, nah itu hukuman. Kok orang nganggo sepatu ireng langsung sekolah itu dihukum, mutu lapangan peng 10 bodak lempok, itu hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, hanya sepihak dari guru. Nah, itu bersifat satu arah. Hukuman itu bisa berupa fisik, bisa berupa psikis. Jadi tidak hanya fisik saja. Kemudian kalau konsekuensi, ini sudah agak naik levelnya ya dari hukuman. Konsekuensi terencana, disepakati sesuai aturan, tapi muridnya tidak nyaman. Muridnya tidak nyaman. Nah, guru di posisi mana? Monitor. Kalau konsekuensi, kita diharapkan sebagai pengembang atau pelaksana restitusi. Proses, ini kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Murid kolaboratif dengan guru untuk mencari solusi, itu di restitusi. Nah, yang saya bicarakan di depan terkait dengan posisi kontrol ada 5. Penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, manajer. Kita mau di posisi yang mana? Kita mau di posisi penghukum, pemantau, alah aku ben koyok kancane ae, posisi teman. Nah, ini yang sering kita
mindset kita sampai sekarang, dan saya sendiri masih seperti itu. Guru ini mengontrol muridnya. Pokoknya kowe kudu nganut aku. Karena mungkin kalau dibilang ini itu sebenarnya kalau dibilang ini adalah kesalahan pendidikan zaman dulu. Kalau dibilang seperti itu, justru saya agak, tapi nek wong dhisik ya malah sopan santune jos. Lah, kalau dibilang ini adalah kesalahan pendidikan zaman dulu, saya agak kurang setuju. Di zaman dulu sopan santun karakter itu belum tertulis pun, di zaman dulu sudah diterapkan ke anak-anak. Bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini miskonsepsi kita, bahwa orang dewasa berhak memaksa. Aku muridku, murid ya kudu ana guru, mergo aku guru terus tau dadi murid kok. Kayaknya ya. Nah itu juga saya seperti itu. Nah, di posisi penghukum itu seperti apa? Penghukum itu seperti ini. Kalau jenengan kepengen di posisi kontrol penghukum itu seperti ini. Kowe iku salah terus, diwarai, bolak-balik aja salah terus. Mesti kowe sing nulis kon guri anjing kae, gulita iki ape ndak mulai. Baik denger apa aturannya ditulis nek kono iku apa? Kamu itu kok salah mbok baleni nek iki wis tak elingno salah nek. Itu kita di posisi kontrol yang pertama, penghukum. Di posisi kontrol yang kedua, pembuat rasa bersalah. Di sini sudah agak turun, guru menggunakan intonasi yang lebih rendah. Nah, ibu sangat kecewa dengan kamu. Wes diwarai, wes wayahe lomba, malah ora gelem. Ping pira bulita ngandani ping bolak-balik. Wes tak telepon aja, tak telepon bapak, tak telepon ibu. Ini pembuat terasa bersalah di posisi kontrol yang kedua. Kena orang gede tak ada nih bapak mereka sesok bentuk ketemu Pak Sudirai angel kandanane. Nah, itu kita di posisi kontrol yang kedua, pembuat terasa bersalah. Anak ini digawe kowe iki salah, sing salah, kowe iki sing salah. Tapi dia lebih halus, nadanya lebih halus daripada penghukum tadi. Bagaimana yang ketiga? Posisi kontrol guru sebagai teman. Guru membuat atau menggunakan kalimat persuasif di sini. Intonasinya juga ramah, menggunakan humor. Ayo belajarlah demi Bapak. Nah, yang sudah kali ini tidak apa-apa, Ibu maafkan, Ibu bantu bereskan. Ini sudah mengalir wes koyok kancane. Ini sebagai teman. Kemudian, ngawasi, mantau sebagai pemantau, mengontrol, memonitor, gawe data, gawe catatan perhitungan. Kalau seperti itu, nek saya berpikir gini, saya itu dengan seperti ini ya masih terombang-ambing ya. Kalau begitu gunanya jurnal nggak begitu perlu di sini. Nyuwun sewu. Kalau di sini menggunakan data, catatan, perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang, di sini adalah jurnal sikap. Tapi yang diharapkan posisi kontrol kita tidak di sini. Padahal di sini dijelaskan sebagai pemantau kita menggunakan data, catatan, perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Masuknya ke jurnal sikap. Tapi harapannya posisi kontrol kita tidak di pemantau. Ini yang menjadi agak tidak sinkron kalau saya bilang. Nek seperti itu berarti kita tidak ada jurnal sikap. Karena ada kesalahan kita restitusi. Ada kesalahan kita restitusi. Tidak dimasukkan kita posisi kita sebagai pemantau. Nah, yang
diharapkan adalah di sini panjenengan dan saya sebagai manajer. Ada kesalahan, kita mendukung murid untuk menemukan solusinya. Nah, guru juga mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Sudah dilakukan, tanggung jawab apa dewe? Tanggung jawab dengan apa? Ditanya. Yang ketiga, guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri, bertanggung jawab, menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan, memperbaiki kesalahannya dengan kalimat seperti apa yang kita yakini, apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahanmu. Diharapkan di sini, di manajer posisi kontrolnya. Saya sambil lihat jam, kalau sudah 1 jam akan saya percepat. Mungkin bisa berdiri karena anak-anak yang hebat lahir dari guru-guru yang hebat pula. Guru-guru yang hebat berasal dari guru yang bahagia. Guru yang bahagia berasal dari katanya Bu Novi, apa ini saya nggak tahu artinya. Mangga yuk kita nikmati apa ya, sepintas. Mungkin kalau di rumah agak malu dengan anak-anak kita. Bapak Ibu semuanya. Nah, coba kita agak tertutup ya layarnya ya. Mungkin bisa sedikit. Nah, coba kita terapkan. Tadi sudah sepintas kita lihat bersama posisi kontrol dari penghukum sampai manajer. Di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau panjenengan dan saya sebagai penghukum kon hormat bendera sak jam. Kalau panjenengan dan saya di posisi pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Mesti kandhani kan nganggo sepatu ireng kaos kaki putih kok ijai mbok baleni kaos kaki ireng sepatune putih malah diwalik. Nah, itu membuat rasa bersalah. Tapi mungkin kita masih sangat banyak belajar tentang itu ya. Saya sendiri tuh. Nah, di posisi kontrol teman, ayo dong ikuti aturan sekolah Jambari. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini ya. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini wes teman, sudah Luna.
Terus di posisi pemantau kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi, jangan diulangi lagi. Lah, di manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini kalau terjadi dengan murid sing dablek, kita bendina ndak restitusi. Pertanyaan saya seperti itu. Bendina restitusi ya. Tapi ya memang kita harus belajar di sini sebagai manajer. Nah, kalau monggo kita bersama nanti bisa maju satu-satu. Bu Nina, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Bisa maju menyampaikan. Kita kalau itu game ada. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya untuk menyampaikan pendapat. Pendapat. Saya kecewa sekali kalau kata-kata kecewa pasti disampaikannya. Kalau menurut saya nih ya harus. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti di posisi kontrol. Kalau ini saya menyampaikannya dengan halus. Iya. Kalau kita menyampaikannya dengan kata-kata yang kasar, nanti beda lagi. Saya kecewa dengan kamu. Beda enggak? Nah, berarti kalau hanya sekedar tulisan itu nanti bisa menjadi dua posisi kontrol. Iya. Dan kalau kita ditanya dengan tulisan itu nanti saya bisa menjawab dua posisi kontrol. Yang pertama, kecewa kalau diucapkan dengan nada yang halus itu nanti menjadi membuat rasa bersalah. Kalau diucapkannya dengan nada yang keras, menghardik, itu nanti kita bisa menjadi posisi kontrol penghukum. Jadi kalau menurut saya di situ konteksnya bagaimana kita mengucapkannya. Mengucapkannya dengan intonasi yang berbeda itu nanti menjadikan posisi kontrol kita pun nanti menjadi berbeda lagi. Demikian pendapat dari saya. Oke, terima kasih. Aplaus untuk Bu Nina. Betul sekali, memang ini pertanyaan saya sampaikan tidak ada tanda kutipnya itu dengan suara menghardik atau katakanlah lembut. Nah, kalau menghardik, saya kecewa sekali dengan kamu. Keras, apalagi agak mukanya marah sekalian. Ini di posisi penghukum. Tapi kalau lembut, boleh tapi kecewa banget ya. Padahal saya itu sudah mengagumimu. Nah, itu membuat rasa bersalah di situ. Terbetul sekali, tulisan ini tergantung bagaimana nada atau bagaimana ekspresi yang kita sampaikan ke anak. Lanjut yang kedua, bisa Bu Anissa. Bukannya itu bisa masuk di penghukum. Kalau dengan nadanya, dengan intonasi yang kamu tidak pernah benar melakukannya, seperti itu dengan enggak kok salah terus, itu disalahkan seperti itu. Terima kasih, itu aja. Mungkin ada pendapat yang lain, monggo. Kenapa tidak saya utarakan di situ 5 posisi kontrol? Saya memang sengaja supaya panjenengan ini tadi ingat enggak posisi kontrol yang pertama tadi penghukum, membuat rasa bersalah dan sampai manajer. Nah, yang disampaikan Bu Anissa ketika kamu tidak pernah benar melakukannya, gue salah terus ora tahu benar, itu di penghukum secara psikis, secara psikis, tidak fisik. Mungkin ada pendapat yang lain dengan konteks yang lain, monggo. Pak Ir mungkin, monggo. Oke, Bu Siti mungkin, Bu Yayu, monggo Pak. Oke. Terima kasih. Saya
sambil duduk tidak apa-apa atau berdiri. Ini menurut saya, kamu tidak pernah benar melakukannya, sehingga dengan kata-kata tidak pernah mendengar, tidak pernah benar berarti dia sebagai pemantau, sehingga dia mengetahui bahwa anak tersebut itu tidak pernah benar dalam melakukan sesuatu. Terima kasih. Oke. Pemantau. Begini, dari pemantau, saya paham Pak Hadi menggunakan bahwa guru itu punya data ya, dari awal sampai akhir dia tidak pernah melakukan. Nah, tapi kalau di posisi pemantau, ini lebih ke tidak lebih ke mempertanyakan peraturannya seperti apa yang telah kamu lakukan. Jadi tidak langsung mendoktrin kamu tidak pernah melakukannya, tidak. Di pemantau betul memang menggunakan data catatan dari awal, mungkin dia Bu Guru atau Pak Guru punya catatan atas apa yang dilakukan, tidak pernah. Tapi yang dilakukan di posisi kontrol pemantau tidak hanya tapi diksi atau ucapan yang diberikan ke siswa itu lebih ke agak halus Pak, lebih ke halus lagi. Jadi ditanyakan peraturannya bagaimana, apa yang telah kamu lakukan. Nah di situ. Nah, untuk penggunaan data memang pemantau ya, tapi penyelesaiannya kalau pemantau tidak seperti tadi ya. Bisa dilanjutkan? Monggo Bu Yayu bisa menyampaikan, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Silakan, monggo. Berdiri, biar lihat ya. Di posisi kontrol yang mana kalau seperti ini? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Ya. Saya akan menjawab dari Bu Rita. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya, ini sebagai teman. Sebagai teman, iya ini lebih familiar. Ayolah nak lakukan, ayolah Mas lakukan demi Bapak Ibu ya. Iya. Mungkin ada jawaban yang lain? Monggo Bapak Ibu. Sudah sepakat dengan apa yang disampaikan Bu Yayu? Sepakat. Pak Sudin mungkin ada tambahan? Ya, terima kasih. Aplaus untuk Bu Yayu. Terima kasih Bu. Ya. Oke, lanjutkan ke permasalahan atau soal selanjutnya. Mungkin Bu Purwo meskipun pembawa acara mungkin bisa menyampaikan unek-uneknya. Di posisi kontrol mana kita? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Terima kasih Bu Rita. Ya. Menurut saya, apa rencana Nak untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau menurut saya ini lebih ke pemantau. Mungkin ada yang berpendapat lain. Menurut Bu Purwo dia apa rencana mamu untuk menyelesaikan masalah ini nah di posisi kontrol atau mungkin ada pendapat yang lain? Monggo Pak Hadi, kita sharing session ya, discussion. Terima kasih. Ya. Kalau menurut saya dari kata-kata ini kan, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya. Anak ini diupayakan untuk bisa mengatasi apa yang disebut tadi. Kalau menurut saya langsung ke manajer. Oh ya. Kalau menurut saya. Terima kasih. Oke, kita lihat. Di pemantau, ini baru sampai tahap peraturannya piye, sing mbok lakukan piye. Konsekuensinya bagaimana? Itu di tahap pemantau. Belum diajak untuk menyelesaikan masalah dengan dia mengutarakan piye carane kamu. Kalau di manajer dia sudah diajak untuk menganalisis keadaan
keadaannya sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan ini? Nah, jadi pertanyaan tadi kita di posisi control manager. Bu Purwo bisa diterima ya. Kita diskusi bersama. Mungkin yang ini Pak Heru bisa mengutarakan pendapatnya. Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini ya? Nah, silakan Pak Heru, guru kelas 3 yang istimewa. Menurut saya ini dalam posisi kontrol teman. Ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Mungkin ada pendapat yang lain? Bu Anissa? Bu Yayu, Bu Novi? Monggo bisa menyampaikan ya, memperjelas atau mempertegas lagi Pak Heru. Atau mungkin beda pendapat, punya pendapat lain, boleh. Kita merdeka. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya kalimat gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini. Menurut saya ini posisi kontrol merasa bersalah, membuat orang merasa bersalah. Terima kasih. Ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini ya? Di pembuat terasa bersalah. Bisa diterima Pak Heru? Oke. Nah, ini sudah mendekati akhir. Sudah 7, 8 nanti kita sudah. Nah, ini mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa bukan tata tertib? Kalau zaman saya sekolah dulu tata tertib. Kenapa sekarang keyakinan kelas? Hah? Uang siapa ini? Bu Guru, saya nemu uang. Apa itu keyakinan kelas? Apakah sama dengan peraturan kelas? Mari kita ingat kembali cerita Julio tadi. Menurut ibu dan bapak guru, apakah yang menjadi motivasi Julio mengambil tindakan tersebut? Padahal bisa saja Julio mengambil uang tersebut. Ia pun tidak akan dapat hukuman karena tidak akan ada yang mengetahuinya. Tidak ada juga penghargaan yang didapatkannya dari mengembalikan uang tersebut. Julio bertindak berdasarkan keyakinannya, yaitu tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mari kita lihat contoh peraturan kelas TKB berikut. 1. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, merapikan kembali mainan setelah digunakan. Dan yang ketiga, melepaskan sepatu saat masuk kelas. Jika diperhatikan, tujuan dari ketiga peraturan itu adalah untuk kebersihan atau kenyamanan di kelas. Nilai-nilai kebersihan dan kenyamanan inilah yang disebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut David Gozen pada bukunya Restitution Restructuring School Discipline, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Peraturan biasanya rinci dan konkret. Suatu kelas bisa memiliki lebih dari satu peraturan yang berkaitan dengan kebersihan dan kenyamanan. Peraturan juga bisa bertambah seiring waktu. Sedangkan keyakinan bersifat lebih abstrak dan universal dibanding peraturan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kenyamanan terkandung dalam satu keyakinan. Jika suatu saat ada murid kelas TKB yang makan di kelas dan berceceran,
Bisa saja guru harus menambah lagi peraturan baru, yaitu tidak makan di dalam kelas. Sedangkan jika memakai keyakinan kelas, guru hanya perlu mendalami kembali nilai keyakinan kepada muridnya yang nantinya berujung ke restitusi. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas akan menjadi keyakinan bersama seluruh anggota kelas. Lalu, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas ini? Ada beberapa hal perlu diperhatikan terkait keyakinan kelas. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang kelima, perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Berikut langkah praktis yang ibu dan bapak guru bisa terapkan saat pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, membuka ruang diskusi. Memberikan kesempatan untuk semua murid menyampaikan masukannya mengenai keyakinan kelas yang perlu disepakati. Jika murid belum terbiasa dengan istilah keyakinan, maka bisa diajak dulu untuk mengusulkan peraturan. Yang kedua, mencatat. Mencatat semua pendapat murid di papan tulis atau kertas besar sehingga semua bisa melihat hasil. Jika menemukan kalimat negatif, ubahlah dulu menjadi kalimat positif. Contohnya, jika ada yang mengusulkan peraturan tidak memotong pembicaraan teman, maka diubah terlebih dahulu menjadi kalimat positif, menghargai yang berbicara. Yang ketiga, merumuskan keyakinan. Ajak murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Apa nilai atau inti dari peraturan nomor 1, 6, dan 7? Bimbing murid sampai terumuskan menjadi satu keyakinan. Ketiga peraturan ini dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu hormat atau menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Peraturan nomor 2 dan 3 dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu bekerja dengan baik dan tekun. Peraturan nomor 4, 5, dan 8 dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu semua orang ingin merasa diterima dan dimiliki. Yang keempat, tinjau ulang. Guru perlu meninjau kembali butir-butir keyakinan dari semua peraturan yang sudah disarikan. Ingat bahwa sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Direkomendasikan berkisar 3-7 keyakinan yang dapat disesuaikan dengan jenjang kelasnya. Dan yang kelima, membuat pernyataan keyakinan. Pastikan semua warga kelas memahami makna dari keyakinan tersebut. Guru dapat mengajak murid untuk merumuskan pernyataan keyakinan yang dapat dipahami bersama. Bagi murid-murid PAUD dan SD, guru dapat merumuskan pernyataan keyakinan dengan lebih sederhana. Kemudian, tempelkan gambar yang merepresentasikan setiap keyakinan. Misalnya, keyakinan hormat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu saling menghormati dan merasa aman. Keyakinan bekerja dapat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu menjadi dirinya yang terbaik. Keyakinan diterima dan dimiliki dapat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu saling membantu. Yang keenam, tanda tangan. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, semua murid dan guru menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Yang ketujuh, pajang. Pasang keyakinan kelas di dinding kelas yang mudah dilihat semua warga kelas. Tanda tangan pajang itu yang terakhir ya, tanda tangan pajang. Jadi ketika anak tanda tangan sedikit banyak pasti membaca, meyakini apa yang sudah dibuat bersama terkait keyakinan kelas, kemudian dipajang. Nah ini tadi, ini hanya mempertegas saja keyakinan kelas abstrak sifatnya berupa pernyataan universal,
dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai kondisi kelas. Semua murid kelas dilibatkan. Ini contoh penerapan saya, tapi ini belum maksimal saya bilang. Ini prosesnya, saya libatkan semua anak. Kemudian ini merumuskan pernyataan keyakinan kelas. Ya, yang belum saya lakukan adalah tanda tangan. Nah, yang terakhir, lama sekali, segitiga restitusi. Sudah sepintas tadi terkait dengan beberapa kasus-kasus posisi kontrol kita. Ditutup dengan apa segitiga restitusi itu juga disebut restitusi ya. Ini proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 segitiga ini, ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Makanya sebelum segitiga restitusi ada konsep diri positif dulu terkait dengan keyakinan tadi. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Apa yang bisa kita lakukan? Bocah dikandani berbuat salah itu wajar, kita manusia, kita tidak sempurna. Bu Guru, Bu Lita juga pernah melakukan itu. Tapi di sini Bu Lita tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi atas permasalahan kamu ini. Kemudian validasi tindakan yang salah, ditanya, kamu melakukan seperti ini pasti punya alasan. Nah, kamu melakukannya karena kamu mempertahankan apa? Itu ditanya alasannya. Validasi tindakan yang salah. Kemudian langkah yang terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Lah, kalau begitu apa yang kamu lakukan? Kamu masih ingat tidak tentang keyakinan kelas 3? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama di situ? Seperti apa gambaran sebuah kelas ideal kamu? Nah, di sini ditanyakan juga apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu itu. Angkatan 9 Kabupaten Pati akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1 yang sering terjadi di sekolah. Restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi. Restitusi dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas yang dilakukan dalam membangun budaya. Perhatikan sebut nama dulu. Bu Lita wali kelas 4 akan menyelesaikan kasus tersebut menggunakan segitiga restitusi. Perhatikan skenario kasus 1. Bu Lita akan menyelesaikan melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan menstabilkan identitas. Pada tahap yang kedua, Bu Lita melakukan validasi tindakan yang salah. Tahap selanjutnya yaitu tahap terakhir pada segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Mari kita saksikan video kasus 1. Waalaikumsalam. Duduk. Angka survei itu yang pertama yang dilakukan Bu Lita menstabilkan tindakan. Teman-teman sudah mulai pelajaran. Kamu kesiangan. Oh, setiap orang pasti dengan kebiasaan. Termasuk kita, teman-teman juga ya. Menurut kamu,
kasih. Banyak sekali, bukan saya bilang sedikit, karena 1 jam lebih, banyak sekali sedikit apa yang saya dapatkan di pendidikan saya sharing session kan kejenengan, bukan saya bilang diseminasi, kita belajar bersama, sharing bersama terkait dengan budaya positif. Beberapa kasus yang kita sampaikan sudah satu persatu panjenengan coba selesaikan di posisi kontrol yang mana. Beberapa contoh penerapan pengalaman saya sudah saya sampaikan. Saya bilang saya bukan guru yang terbaik, tapi saya belajar, saya menjadi versi terbaik saya. Versi terbaik saya, bukan versi terbaik orang lain. Nah, terima kasih atas waktu yang panjenengan luangkan untuk saya, untuk kegiatan sore hari ini, selama ini ya. Terima kasih sekali. Mohon maaf apabila dalam penyampaian sharing session kali ini ada tutur kata, ada beberapa apa yang saya sampaikan kurang berkenan di hati panjenengan semua. Saya hanyalah manusia biasa yang jauh dari kata sempurna. Bila taufiq wal hidayah wa biridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara sepenuhnya saya kembalikan kepada Bu Purwo selaku pembawa acara. Terima kasih. Banyak sekali ilmu yang telah kami dapat dari pemaparan Ibu Rita. Untuk kedepannya semoga kita bisa memanfaatkan ilmu tersebut, bisa mengaplikasikannya ke anak didik kita semua. Sudah iklan lain. Dan saya di acara lain-lain ini saya minta umpan balik dari panjenengan semua terkait apa yang sudah kita lakukan hari ini terkait sharing session. Jadi perasaan apa yang dari panjenengan semua, mungkin dari Pak Sudir bisa atau dari peserta Bapak Ibu guru, monggo silakan. Monggo. Pak Sudir monggo. Terima kasih. Mungkin dari kegiatan ini kalau kita evaluasi atau kita tadi sharing hari ini, kalau barangkali untuk nanti rekan kita yang mendaftar atau yang akan melakukan kegiatan lagi seperti ini, barangkali mungkin waktunya kita maksudnya waktunya kalau ada lagi atau mungkin bisa mengambil hari yang pendek, barangkali hari Sabtu misalkan pas tidak ada jadwal lagi bisa mengamalkan hari Sabtu, karena kalau misalkan sore kita mengirim atau tidak, freshnya kita itu sudah berbeda dan berkurang, itu mungkin masalah waktu. Kemudian kalau kaitannya dengan materi, barangkali nanti bisa sedikitlah diberi semacam mungkin pancingan-pancingan ataupun poin-poin atau clue nanti kita akan seperti ini. Itu barangkali nanti bisa dipertimbangkan sehingga kita datang, wah nanti yang akan dibahas, yang akan dipelajari, yang akan kita diskusikan itu terkait masalah ini. Barangkali dari Bapak Ibu yang merasa terpanik kegiatan ini terus saya diskusikan atau saya minta pendapat atau kita memasukkan dari yang lain, barangkali ada kasus atau apapun itu agar mungkin kegiatan lebih efektif dan ada modal. Ibarat kita mau berjalan itu kita modal, ini mau kemana seperti itu. Mungkin hanya itu. Barangkali nanti Bapak Ibu yang lain kalau ada, saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sudir buat balik yang diberikan. Dan saya memang ini terlalu sulit karena kita mulainya juga cukup sulit ya, karena mulainya kita agak siang sekali ya. Mohon maaf kalau nggak waktu panjangan semua untuk istirahat bersama keluarga di rumah. Mungkin untuk evaluasi saya ke depannya kegiatan barangkali mungkin agak pagi, tapi memang kalau pertimbangannya kayak Jumat itu kita pulangnya sedikit paginya ya, kok Jumat tok ya. Sabtu itu kemungkinan ada KKG ya. Nanti memang ini untuk evaluasi saya ke depannya. Barangkali ada masukan lagi atau materi dari Bapak itu, monggo Pak Ir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit dari apa yang telah disampaikan, sharing bersama dengan Bu Rita pada kesempatan pagi siang hari ini. Kalau saya secara pribadi mungkin sama seperti Bu Rita, memang program seperti ini diharapkan dari tugas-tugas calon guru penggerak. Intinya kita itu diminta menyebarkan. Nah, kalau berita memang sedikit kurang atau kayaknya bagaimana, kalau saya tidak masalah. Menyebarkan itu memang
ketika yang harus kita sampaikan itu hal yang baik, menurut saya tidak masalah. Intinya memang visi dari kami sendiri, dari materi penyampaian ini, memang kita itu diminta untuk mengajak rekan-rekan semua itu untuk melakukan perubahan dalam diri, maksudnya di sini. Jadi kita itu berani keluar dari zona nyaman. Nah, jangan setelah kita mencapai apa yang menjadi tujuan kita, terus kita itu berpangku tangan tanpa intinya mengembangkan kompetensi yang kita miliki. Terkadang kita seperti ini, ketika kita merasa nyaman dengan sesuatu, istilahnya itu sama seperti kita takabur, sudah intinya sudah menguasai semuanya, sudah mencapai semuanya. Nah, kita tidak menginginkan ada pepatah mengatakan bagai katak di dalam tempurung. Terkadang ketika kita berada di suatu lingkungan yang merasa kita itu lebih baik dari yang lain, ketika kita keluar dari zona nyaman tersebut, ternyata kita itu terlihat sangat kecil sekali. Di luar sana ada sesuatu yang lebih wow, yang lebih luar biasa sekali. Nah, tentunya dari program-program seperti ini memang diharapkan dari khususnya bagi pendidik seperti kita semua. Nah, yang intinya sama seperti komunitas yang telah dibuat di SD kita, yaitu kalau saya sendiri dulu menyebutnya atau mengusulkannya adalah forum berbagi. Nah, disinilah alhamdulillah untuk di SD Taman Sari sudah berjalan dengan baik. Intinya komunitas tersebut adalah saling berbagi ilmu. Nah, ketika salah satu guru mendapatkan pengetahuan atau apapun, lebih baiknya jangan disimpan sendiri, yaitu kalau bisa disebarkan ke yang lainnya. Akhirnya apa? Tujuan dari pendidikan itu akan lebih mudah tercapai. Nah, yang paling utama juga adalah adanya kolaborasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa yang sedikit saya ketahui. Dan juga yang pertama adalah memang sesuatu di dunia ini yang paling sulit adalah mengawali. Jika kita tidak mau mengawali, pasti tidak akan ada cerita yang indah untuk masa depan yang lebih baik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih umpan balik yang sangat luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Ir. Ketika kita tidak mau mengawali, tidak akan ada proses dan tidak akan ada ending yang luar biasa. Jadi tanpa awal kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang akhir dengan indah. Itu. Terima kasih untuk acara lain-lain. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih untuk acara yang selanjutnya, yaitu penutup. Sebelum kami tutup, kami mohon maaf apabila ada salah tutur kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sesi foto. Silakan Bapak Ibu guru merapat untuk foto bersama. Demikian tadi aksi nyata budaya positif modul 1.4 yang bisa saya sampaikan. Jadilah guru terbaik sesuai versinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.